11. Makanan Korea yang semakin populer di Indonesia karena drama Korea. Selain menyajikan alur cerita yang menarik, drama Korea sukses mempengaruhi selera orang Indonesia soal makanan. Meski awalnya akan tenggelam dalam adegan romantis para aktor, tapi pada menit-menit berikutnya, kamu pasti bakal ngiler saat menyaksikan adegan mukbang mereka. Dengan ketertarikan orang Indonesia dengan makanan dari negeri ginseng tersebut, kini kamu tidak perlu jauh-jauh ke Korea Selatan untuk bisa menyantapnya. Tentu semua ada di restoran makanan Korea Selatan yang mulai bermunculan di Indonesia. Penggemar K-drama pasti tahu berikut ini makanan Korea yang semakin populer di Indonesia karena drama Korea. Pasti ada yang menjadi kesukaanmu nih. 1. Odeng. Coba kamu ingat-ingat, di adegan drama Korea mana kamu merasa ngiler dengan odeng? Nih, yap, odeng merupakan kue ikan yang semakin populer di Indonesia karena muncul di startup dan weightlifting Ferry Kim Bok Jo. Adegan trio Samsan Taek, Dosan, Chulsan, dan Yongsan menyempatkan diri untuk menyantap odeng di pinggir jalan bahkan cukup populer loh. Uniknya, odeng memang biasa dijual di kedai pinggir jalan bersama kimbap dan tteokbokki. Odeng terbuat dari daging ikan yang dicampur tepung beras atau tepung terigu, gula, garam, dan arak beras. Odeng berbentuk pipi yang ditusuk dengan tusuk bambu. Kue ikan ini paling sedap saat disantap dengan kuah beningnya. 2. Bibimbap. Berkat Song Hye Kyo yang melakukan adegan mukbang di drama Full House, bibimbap ini semakin populer di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini, dan membawa berbagai lauk saat piknik yang kemudian dicampur dengan satu wadah ini sedang tren di TikTok loh. Lauk yang biasa disajikan untuk bibimbap cukup banyak seperti sayuran, telur, dan daging sapi yang ditambahkan gochujang atau pasta cabai ala Korea. Konon, dulunya bibimbap bermulai dari sesajen yang dipersembahkan kepada arwah leluhur. Namun, setelah melaksanakan jesa atau upacara untuk memperingati hari kematian leluhur di sebuah keluarga, sajian ini akan dicampur dalam mangkok. Uniknya, jeonju bibimbap atau nasi campur jeonju yang berisi lauk paling banyak di Korea. 3. Mandu. Siapa yang tidak ngiler saat Iu mukbang mandu di drama Hotel del Luna? Bahkan tak tanggung-tanggung pada adegan itu, Iu yang berperan sebagai Jang Manwol menyantap mandu yang berukuran jumbo loh. Selain Hotel del Luna, mandu juga muncul dalam drama When the Camellia Blooms, di mana mandu menjadi saksi kisah cinta dari Gong Hyo Jin dan Kang Nan Nyo. Mandu adalah pangsit ala Korea yang biasa disantap saat musim dingin dan perayaan Seollal. Mandu bisa dikukus, digoreng maupun dibuat sup. Namun yang paling umum ditemui di sana adalah mandu yang dikukus. Adonan mandu dibuat dengan cara dilipat dengan isian yang beragam seperti sayuran, daging, kimchi, dan jamur. 4. Sundae. Di Indonesia kita mengenal sundae sebagai dessert berupa es krim yang disantap untuk membasahi tenggorokan. Namun di Korea, sundae merupakan sosis yang terbuat dari usus babi atau sapi yang diisi dengan bihun, nasi, dan darah babi. Konon, sundae telah ada sejak zaman dahulu. Resep sundae bahkan bisa ditemui dalam buku masak dinasti Joseon yang ditulis pada abad ke-19. Lalu, di adegan mana kamu ngiler saat melihat para aktor menyantap sundae? Sundae mulai populer karena drama ini dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kim Ji Won yang biasa disajikan dengan jeroan lainnya, seperti hati dan paru-paru. Sebelum disantap, sundae akan dipotong-potong terlebih dahulu dan paling enak dicocol saus tteokbokki. 5. Jajangmyeon. Meski dikenal sebagai makanan Korea, tapi jajangmyeon ternyata dipengaruhi kuliner Tionghoa yang disebut jajangmyeon. Jenis hidangan ini identik dengan campuran saus pasta kacang kedelai hitam dan mie tebal yang terbuat dari tepung gandum. Tak hanya saus cunjang saja, jajangmyeon juga dilengkapi bawang merah cincang, zucchini, daging, dan seafood. Jajangmyeon populer di Indonesia karena kerap muncul drama Korea seperti Coffee Prince. Bahkan adegan mukbang Yeon Eun Hye di drama tersebut sukses menyita perhatian dari penonton loh.
Jajangmyeon tersedia dalam beberapa jenis yang tidak kalah lezat seperti Ganjangmyeon dan Samseon Jjajangmyeon. 6. Japchae. Entah berapa kali japchae muncul di drama Korea, rasanya sudah tidak terhitung. Namun, mukbang japchae dalam drama Replay 1994 menjadi salah satu gerakan yang paling populer di kalangan pecinta drama Korea. Japchae merupakan bancaan yang wajib ada di meja makan sebagai lauk, khususnya saat acara khusus di Korea Selatan. Japchae terbuat dari saun dan dangmyeon yang dicampur dengan berbagai jenis sayuran yang sedang musim dan daging sapi. Konon, japchae pertama kali dibuat pada abad ke-17 saat semenanjung Korea dikuasai oleh Raja Gwang Haegon di era dinasti Joseon. Saat itu japchae dihidangkan oleh seorang bangsawan saat pesta besar di istana yang ternyata disukai Raja Gwang Haegon. 7. Ganjang-gejang. Kalau mengingat mukbang Ganjang-gejang Park Seo-joon di dalam drama What's Wrong with Secretary Kim, tentu akan buat kamu kembali berliur nih. Ganjang-gejang paling cocok disantap dengan semangkuk nasi putih, seperti yang dilakukan Park Seo-joon. Kalau kamu belum tahu, ganjang-gejang adalah hidangan yang terbuat dari kepiting mentah difermentasi dengan ganjang atau kecap asin ala Korea. Namun, biasanya kepiting yang digunakan untuk membuat ganjang-gejang tak boleh sembarangan loh. Orang Korea biasanya memakai camge atau kepiting mitten Cina yang kerap ditemui di aliran sungai. Berkat kelezatannya yang luar biasa, konon ganjang-gejang pernah menjadi bancan atau hidangan pendamping untuk para raja pada zaman dahulu. 8. Myeokguk. Menurut tradisi, orang Korea harus menyajikan myeokguk atau sup rumput laut kepada ibu yang baru melahirkan karena bisa memperlancar ASI. Selain itu, myeokguk juga biasa disajikan pada hari ulang tahun sebagai tanda cinta kepada ibu yang telah melahirkan. Namun, beda cerita dalam drama Replay 1988 nih. Drama tersebut, myeokguk disajikan sebagai lauk sehari tanpa perlu menunggu momen spesial seperti melahirkan atau ulang tahun. Sesuai namanya, myeokguk biasanya terbuat dari rumput laut coklat dengan kuah kaldu sapi dan kecap. Konon pada zaman dahulu, ayah mertua yang menunggu kelahiran cucunya akan membeli sendiri rumput laut yang panjang dan lebar di pasar loh. 9. Ayam goreng Korea. Kalau tidak ada adegan para aktor yang mukbang ayam goreng ala Korea, tentu bukan drama Korea namanya. Para aktor biasanya akan menyantap ayam goreng dengan soju, baik yang orisinal maupun campur dengan saus pedas. Di Korea, ayam goreng biasa atau orisinal disebut Uraidu chicken. Sementara yang dibumbui saus pedas dikenal yang Myeom chicken. Kalau di Indonesia kita menyantap ayam goreng sebagai lauk, di Korea justru menyajikannya sebagai camilan. Hal yang membedakan ayam goreng Korea dengan yang lain adalah proses penggorengan yang dilakukan 2 kali. Beda dari ayam goreng Amerika yang berkerak. Dengan cara ini, kulit dari ayam goreng akan lebih renyah dan tidak berminyak. 10. Haejangguk. Orang Korea memiliki cara tersendiri untuk mengatasi pengar atau mabuk, yakni dengan menyantap sup mabuk atau haejangguk. Uniknya, cara masak berbeda di setiap daerah. Misalnya, di Seoul, sup ini terdiri dari tulang sapi, kol, dan darah segar. Namun, di Jeonju, haejangguk dimasak dengan campuran toge, telur, dan jeotga, makanan laut fermentasi ala Korea. Konon sup ini telah tertulis dalam buku masak dinasti Joseon sekitar 1600-an yang dikenal dengan nama Seongjutang. Haejangguk biasanya disantap pagi hari saat sarapan dan pernah muncul dalam drama Bring It On, Ghost yang dibintangi Kim So Hyun dan Ok Tae-yeon, berupa sup toge. Namun, haejangguk kini mulai populer dan disajikan sebagai hidangan makan malam. 11. Bungeoppang. Terakhir, ada dessert ala Korea yang begitu digemari orang Indonesia karena kerap muncul dalam drama, yaitu bungeoppang. Kalau kamu masih ingat, bungeoppang ada jajanan yang dibeli Song Joong-ki dan Jeon Yeon-bin di kedai pinggir jalan loh. Selain itu, Park Bo-gum juga pernah menyantap roti kacang merah ini di drama Encounter. Apa kamu masih ingat juga?
Ini akhirnya membuat para penonton yang menonton drama tersebut menjadi penasaran dengan rasa bungeopang. Dengan ketertarikan pada drama Korea, tentu juga mempengaruhi selera orang Indonesia soal makanan juga. Bahkan makanan-makanan khas Korea tadi begitu digemari dan diburu di Indonesia saat ini. Ada yang sudah pernah kamu coba gak nih?